Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, akan membahas tentang kisah dan keistimewaan 13 istri Nabi Muhammad SAW. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe Acim Channel, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Dalam pemilihan judul di atas, bukan bermaksud untuk berlebihan, hanya saja sebagai rasa hormat kami yang setinggi-tingginya kepada mereka, di mana ke-13 istri Nabi tersebut adalah wanita yang membantu syiar dakwah Islam. Baiklah, ini riwayat selengkapnya. Yang pertama adalah Sayyidatina Khadijah Al-Kubro, Ummahat Al-Mukminin. Nama lengkapnya Khadijah binti Khuwailid bin As'ad. Beliau dilahirkan di Makkah, tahun 68 sebelum hijrah. Ia adalah wanita yang sukses dalam perniagaan, seorang saudagar wanita terhormat dan kaya raya. Pada masa jahiliyah ia dipanggil At-Thaharoh atau wanita suci, karena ia senantiasa menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Rasulullah bersabda tentang Khadijah, Allah tidak menggantikan untukku wanita yang lebih baik darinya. Ia beriman kepadaku di saat orang lain ingkar kepadaku, ia mempercayaiku di saat orang lain mendustakanku, ia menolongku dengan hartanya di saat orang lain tidak ada yang menolongku, dan Allah telah mengaruniakan kepadaku putra, dari hasil pernikahan dengannya sedang wanita-wanita lain tidak. Keistimewaan Sayyidatina Khadijah Al-Kubro adalah, beliau adalah wanita yang pertama kali memeluk Islam. Kedua, yaitu adalah wanita pertama yang dijamin masuk surga. Bahkan ia mendapat kabar gembira dari Allah, bahwa Allah telah membangunkan baginya rumah di surga. Kemudian beliau adalah manusia pertama yang mendapat salam dari Allah yang disampaikan dari langit ketujuh. Ia pantas menerimanya karena selalu setia mendampingi Nabi dalam kondisi apapun. Dan dalam sejarah beliau mengorbankan seluruh hartanya untuk kepentingan Nabi dalam syiar dakwah. Selanjutnya yang ketiga, beliau adalah wanita yang memberikan keturunan bagi Nabi Muhammad. Dan yang keempat adalah, beliau wanita yang matang dan cerdas, pandai menjaga kesucian, dan ia adalah orang yang terhormat, taat beragama dan sangat dermawan. Dan Sayyidatina Khadijah adalah orang yang pertama sholat bersama Nabi. Kemudian istri Nabi yang kedua adalah Sayyidatina Saudah binti Zam'ah. Nama lengkapnya Saudah binti Zam'ah bin Qais. Beliau masuk Islam bersama suaminya, Sakran bin Amr, di masa awal dakwah Islam. Beliau ikut berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Suaminya meninggal di Mekah setelah ia pulang dari Habasyah bersama kaum muslimin. Sayyidatina Saudah adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah setelah Sayyidatina Khadijah wafat. Ia menjadi satu-satunya istri Nabi selama 3 tahun sebelum Nabi menikah dengan Sayyidatina Aisyah. Keistimewaan Sayyidatina Saudah binti Zam'ah. 1. Termasuk wanita pertama yang memeluk Islam, ikut hijrah 2 kali, yakni ke Habasyah dan Madinah Al-Munawwaroh. 2. Selalu berusaha sekuat tenaga menyenangkan hati Nabi, dengan memberikan jatah hari gilirannya kepada Sayyidatina Aisyah, karena Sayyidatina Saudah tahu, bahwa wanita yang paling dicintai oleh Nabi di antara istri-istrinya adalah Aisyah. 3. Selalu mengejar kebaikan dan ketaatan, bahkan Aisyah cemburu dengan kesegeraan Saudah dalam hal kebaikan dan ketaatan. 4. Sayyidatina Saudah adalah seorang wanita yang dermawan dan murah hati. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau diberi hadiah oleh Sayyidina Umar. Hadiah itu berupa dirham dalam jumlah yang banyak, dan seketika itu juga beliau langsung membagikannya kepada yang membutuhkan. Selanjutnya istri Nabi yang ketiga adalah Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar. Nama lengkapnya Aisyah binti Abi Bakar, biasa dipanggil Ummu Abdillah. Beliau juga masyhur dengan panggilan Ummul Mukminin dan Al-Humairah karena warna kulitnya sangat putih. Beliau dilahirkan tahun keempat atau kelima setelah kenabian.
Keistimewaan Sayyidatina Aisyah adalah 1. Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah. 2. Beliau yang paling banyak merawikan hadis Nabi. Ia merawikan 2210 hadis, 279 diantaranya terdapat di dalam Sahih Bukhari. 3. Beliau adalah wanita yang paling luas ilmu dan pemahamannya. Beliau termasuk wanita muslimah yang paling faqih dan paling mengerti tentang sastra dan agama. Banyak pembesar sahabat yang bertanya kepadanya tentang masalah-masalah fikih, dan ia pun menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. 4. Tentang Aisyah, Rasulullah pernah mengatakan, keutamaan Aisyah atas wanita-wanita yang lainnya adalah, seperti keutamaan sarit, yaitu, makanan yang terdiri dari roti dan daging, atas makanan lainnya. 5. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, beliau meminta izin kepada istri-istrinya agar beliau dirawat di rumah Aisyah. 6. Satu-satunya wanita yang dinikahi Rasulullah yang masih gadis. 7. Mendapatkan salam dari malaikat Jibril alaihi salam. 8. Wanita yang sangat zuhud dan dermawan luar biasa, ahli ibadah dan puasa. Kemudian istri Nabi yang keempat adalah Sayyidatina Hafsah binti Umar bin Khattab. Nama lengkapnya Hafsah binti Umar bin Khattab. Lahir di Mekah tahun 18 sebelum hijrah. Rasulullah melamar Hafsah kepada ayahnya Umar bin Khattab. Lalu beliau menikahinya tahun 3 Hijriah. Rasulullah pernah bermaksud menceraikan Hafsah. Tapi malaikat Jibril mengatakan kepada beliau, sesungguhnya dia adalah wanita yang gemar berpuasa, dan menunaikan salat malam, dan sesungguhnya dia adalah istrimu di surga. Keistimewaan Sayyidatina Hafsah adalah 1. Beliau merawikan hadis Nabi sebanyak 60 hadis. 10 diantaranya terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. 2. Wanita yang dibela malaikat Jibril. 3. Beliau adalah salah satu wanita yang paling fasih di antara wanita-wanita Quraisy. 4. Sayyidatina Hafsah memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hati Nabi. Bahkan termasuk salah seorang istri beliau yang istimewa di antara istri-istri beliau lainnya. Sayyidatina Aisyah pernah berkata, bahwa beliau, Hafsah adalah termasuk salah seorang istri Nabi, yang nyaris setara dengannya. 5. Sayyidatina Hafsah dikenal memiliki kapasitas keilmuan, pemahaman dan ketakwaan yang sangat luas. Ketika ayahnya diangkat menjadi khalifah, tidak jarang Umar bertanya kepadanya tentang berbagai hukum agama. 6. Sayyidatina Hafsah telah mengemban amanah menjaga lembaran-lembaran Al-Quran. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Shodiq, beliau ditunjuk menjaga lembaran-lembaran tulisan Al-Quran. Kemudian lembaran-lembaran itu, oleh sahabat Zaid bin Sabit berhasil dihimpun. Dan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, lembaran tulisan itu dihimpun menjadi mushaf Al-Quran. Dan selanjutnya, istri Nabi yang kelima adalah Sayyidatina Zainab binti Huzaimah. Nama lengkapnya Zainab binti Huzaimah bin Harits. Beliau termasuk golongan orang yang pertama masuk Islam. Sebelum menikah dengan Rasulullah, beliau menikah dengan Ubaidah bin Harits bin Abdul Muthalib. Suaminya, Ubaidah bin Harits, gugur sebagai syahid dalam perang Badar tahun kedua Hijriah. Setelah suaminya gugur dalam perang Badar, Rasulullah menikahinya pada tahun ketiga Hijriah. Keistimewaan Sayyidatina Zainab adalah 1. Rumahnya adalah tempat berkumpulnya para fakir miskin. Sehingga beliau digelari dengan Ummul Masakin, yaitu ibu bagi orang-orang miskin. Beliau meninggal tahun 4 Hijriah, dalam usia 30 tahun, Rasulullah mensolatkan jenazahnya dan di makam di Baqi. 2. Sayyidatina Zainab menghabiskan seluruh waktunya untuk beribadah, dan menyantuni orang miskin.
Kemudian istri Nabi yang keenam adalah Sayyidatina Ummu Salamah. Nama lengkapnya Hindun binti Hujaifah bin Mughirah al-Qursyiyah al-Mahzumiyah. Biasa dipanggil Ummu Salamah, beliau dilahirkan tahun 28 sebelum hijrah. Beliau termasuk orang yang mula-mula masuk Islam. Ia bersama suaminya, Abu Salamah, ikut berhijrah ke Habasyah. Di Habasyah, ia dikaruniai seorang anak, Salamah. Sepulang dari Habasyah, ia hijrah ke Madinah. Di Madinah, ia dikarunia 3 orang anak, yaitu Umar, Ruqayyah, dan Zainab. Beliau adalah wanita pertama yang berhijrah ke Madinah, telah merawikan 378 hadits dari Nabi. Keistimewaan Sayyidatina Ummu Salamah adalah 1. Wanita yang sabar dan tabah. Dikisahkan ketika Ummu Salamah dan keluarganya mau berhijrah, akan tetapi dihalangi oleh Bani Mughirah. Sehingga beliau berpisah dengan keluarganya, tetapi Ummu Salamah tetap tabah menjalani cobaan itu. 2. Wanita yang cerdas dan bijaksana. Dikisahkan ketika Nabi selesai menandatangani perjanjian damai dengan kaum musyrik, Rasulullah kemudian bersabda kepada para sahabatnya, "Bersiap-siaplah, sembelihlah hewan-hewan kurban kalian dan cukurlah rambut kalian." Saat itu tidak ada satupun dari para sahabat yang berdiri dan melaksanakan perintah beliau, padahal beliau mengulangi perintahnya sebanyak 3 kali. Ketika melihat gejala seperti itu, Rasulullah masuk kemah dan menemui Ummu Salamah, lalu menceritakan kejadian tersebut kepadanya. Ummu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau ingin sahabat-sahabatmu mengerjakan perintahmu? Keluarlah, dan jangan berbicara dengan siapapun sebelum engkau menyembelih hewan kurbanmu, dan memanggil pencukur untuk mencukur rambutmu." Kemudian para sahabat pun ikut apa yang diperintahkan Nabi. Selanjutnya istri Nabi yang ketujuh adalah Sayyidatina Zainab binti Jahsyin. Nama lengkapnya Zainab binti Jahsyin bin Riyab al-Asadiyah. Beliau adalah putri bibi Nabi, Umaymah binti Abdul Muthalib. Lah berparas cantik. Zainab termasuk orang yang mula-mula masuk Islam. Pada awalnya Rasulullah menikahkannya dengan Zaid bin Haritsah. Tetapi kemudian bercerai dengan Zaid. Kisah pernikahnya dengan Rasulullah terdapat di surat Al-Ahzab ayat 37. Keistimewaan Sayyidatina Zainab binti Jahsyin adalah 1. Beliau merawikan hadis Nabi sebanyak 11 hadis. 2. Rasulullah memberikan gelar kepada beliau Al-Aiwahah, yaitu wanita yang khusyuk dalam ibadahnya. 3. Beliau adalah seorang wanita yang pekerja keras. Beliau menyamak dan menjahit kulit, kemudian menjualnya ke pasar, dan sebagian dari hasilnya beliau sodakohkan. 4. Taat beragama dan paling bertakwa. Beliau rajin luasa dan sholat malam, dan hatinya selalu bermusyahadah kepada Allah. 5. Setelah Sayyidatina Khadijah, beliau adalah wanita yang paling mensucikan diri. 6. Tutur katanya benar dan paling senang menyambungkan silaturahmi. 7. Dalam satu riwayat diceritakan, bahwa beliau dinikahkan oleh Allah dengan Rasulullah. Yang ke-8 istri Nabi adalah Sayyidatina Juwairiyah binti Haris. Nama lengkapnya Juwairiyah binti Harits bin Abi Dirar al-Hazayyah. Beliau adalah putri dari kepala suku Bani Mustalik. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, salah satu pilar yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah membangun hubungan termasuk dengan umat non-muslim. Rasulullah menetapkan prinsip toleransi dan amnesti. Cahaya Islam ketika itu telah menerangi seluruh pelosok, akan tetapi Bani Mustalik tetap jahiliyah. Bani Mustalik bersama suku-suku Arab bersekongkol untuk menyerang kaum muslimin. Kedua pasukan akhirnya berperang. Rasulullah memerintahkan untuk terus menyerbu hingga pasukan musuh kocar-kacir. Juwairiyah termasuk salah satu tawanan perang.
Kemudian Juwairiyah mengajukan mukatabah, yaitu pengajuan pembebasan diri agar menjadi merdeka. Rasulullah menawarkan untuk menikahi Juwairiyah dan akhirnya Juwairiyah menikah dengan Rasulullah. Dengan pernikahan tersebut Juwairiyah berhasil memerdekakan 100 keluarga dari suku Bani Mustalik. Dengan demikian ia adalah wanita yang banyak memberikan keberkahan kepada kaumnya. Beliau pernah menunaikan umrah dan haji bersama Rasulullah. Beliau juga menghafal, memahami, dan merawikan hadits dari Rasulullah. Beliau merawikan 7 hadits dari Nabi yang terdapat di dalam kitab As-Sittah. Selanjutnya istri Nabi yang ke-9 adalah Sayyidatina Sofiyah binti Huyai. Nama lengkapnya Safiyah binti Huyai bin Akhtab. La adalah putri pemimpin Yahudi Bani Quraiza, Huyai bin Akhtab. Ayah Safiyah adalah pemimpin terbesar kaum Yahudi. La termasuk salah satu di antara tawanan perang Khaybar dan menjadi bagian Dihyah al-Kalbi. Rasulullah memberikan kepada Dihyah tawanan lain sebagai gantinya. Kemudian beliau memberikan tawaran kepada Sofiyah. Antara memilih masuk Islam dan dinikahi oleh beliau, atau tetap beragama Yahudi dan dibebaskan. Safiyah memilih masuk Islam dan dinikahi oleh Rasulullah. Rasulullah menikahi Safiyah ketika pulang dari Khaybar menuju Madinah. Safiyah berusaha untuk mengejar ketertinggalannya dalam berislam selama ini. Sehingga setiap waktu ia selalu gunakan untuk beribadah kepada Allah. Ia adalah orang yang sangat jujur, berkata apa adanya. Dan bukan basa-basi, hatinya bersih dan keterbukaannya tulus. Kemudian yang ke-10 istri Nabi adalah Sayyidatina Ummu Habibah. Nama lengkapnya Ramlah binti Sahar, bin Harb bin Umayyah. Beliau adalah putri Abu Sufyan bin Harb, dan saudara perempuan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dilahirkan tahun 25 sebelum hijrah. Beliau bersama suaminya, Ubaidillah bin Jahshin, ikut berhijrah ke Habasyah, hijrah gelombang kedua. Di sana, suaminya masuk agama Nasrani, dan meninggal dalam keadaan beragama Nasrani, sementara ia tetap memeluk agama Islam. Beliau termasuk wanita Quraisy yang tutur katanya terkenal fasih dan memiliki ide-ide yang cemerlang. Diceritakan, Rasulullah mengutus seorang utusan untuk menemuinya, dalam rangka untuk menikahinya. Dan pernikahan ini berlangsung pada tahun 7 Hijriah. Saat itu, Ummu Habibah berusia 37 tahun. Dikisahkan, ayahnya yaitu Abu Sufyan datang ke Madinah untuk membicarakan kembali perjanjian damai. Tetapi ditolak oleh Rasulullah. Merasa gagal, Abu Sufyan pergi dan masuk ke rumah putrinya, Ummu Habibah. Ketika Abu Sufyan hendak duduk di atas alas yang biasa digunakan oleh Rasulullah, Ummu Habibah segera mengambil dan melipatnya. Melihat hal itu, Abu Sufyan berkata, "Putriku, apakah engkau tidak suka kepadaku? Karena ingin duduk di atas alas ini, atau engkau tidak suka alas ini diduduki olehku?" Ummu Habibah menjawab, "Aku tidak suka alas ini diduduki olehmu. Karena ia milik Nabi sedangkan engkau adalah termasuk golongan orang musyrik." Itulah ketegasan Ummu Habibah kepada ayahnya. Dan beliau merawikan 65 hadis dari Nabi. Selanjutnya istri Nabi yang ke-11 adalah Sayyidatina Maimunah. Nama lengkapnya Maimunah binti Harits bin Hazan al-Hilaliyah. Dulu ia bernama Barah, lalu Nabi menamainya Maimunah, lahir di Mekah tahun 6 sebelum kenabian. Beliau adalah bibi Khalid bin Walid dan Abdullah bin Abbas. Saudara perempuannya adalah Ummu Fadl, istri Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Beliau adalah wanita pertama yang masuk Islam setelah Khadijah. Nabi menikahinya tahun 7 Hijriah, Nabi menyerahkan mas kawin sebesar 400 dirham kepada Maimunah. Maimunah dikenal sangat bersemangat dalam menjalankan hukum Allah.
Beliau merawikan 46 hadits dari Nabi. Yang ke-12 istri Nabi adalah Sayyidatina Raihanah binti Zaid al-Quraizoh. Awalnya, Raihanah adalah budak dari Bani Quraizoh. Namun, Nabi Muhammad kemudian berniat menikahinya agar ia terbebas dari perbudakan. Dan yang ke-13 istri dari Nabi adalah Sayyidatina Maimunah binti Al-Haris. Sosok istri terakhir Nabi Muhammad adalah Maimunah binti Al-Harits. Maimunah adalah saudara seibu dengan Zainab binti Khuzaimah, yang adalah istri Rasulullah juga. Demikianlah kisah 13 istri Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe Achim Channel, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.